Eh, oh, karena udah salam, kita mulai. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis insya Allah mulia ini. Meskipun kita dalam jarak yang cukup jauh, namun Allah dekatkan menggunakan media modern, yaitu menggunakan Zoom meeting. Semoga tidak menjadi masalah dan tidak mengganggu konsentrasi kita untuk belajar. Ya, yang penting kita bisa menempatkan posisi kita dengan nyaman dan kita bisa menikmati di segala prosesnya. Maka insya Allah itu akan memudahkan kita dalam belajar. Van, sebentar. Ya. Oh ya, itu adapun kalau misalkan kalian lihat di anggota ada salah satu anggota namanya spektator. Spektator itu adalah ini. Saya online pakai dua media ya. Yaitu yang satunya pakai HP, yang satunya pakai pakai laptop. Ya nggak terlalu penting sih untuk disampaikan, tapi ini cara saya biar saya tahu bahwa apa yang kalian tampilkan, yang kalian lihat itu sesuai dengan apa yang saya harapkan. Gitu. Fun. Kayaknya nanti dikira, oh ada murid baru namanya spektator. Enggak ya. Spektator itu sebenarnya mata-mata. Spektator itu namanya mata-mata. Alvan, apabila nanti mungkin ada sedikit tidak jelas karena Allah, saya sedang diuji dengan sedikit sakit ya, sedikit sakit, diberikan kenikmatan sedikit sakit ya. Mungkin nanti ada penjelasan kurang kurang jelas karena agak sedikit pilek ya, hidung saya agak bermasalah. Oke, baik sebelum kita mulai, persiapkan seperti biasanya yaitu apa yang perlu kita siapkan termasuk PR yang kemarin sudah dikerjakan maupun yang belum barangkali ya, termasuk yang memperhatikan melalui rekaman ulang. Maka sambil dipersiapkan di dalam PR itu bukan hanya sekedar tugas harus dikerjakan saja selesai, tidak. Sebenarnya di dalamnya juga ada pembelajaran. Pembelajarannya apa? Yaitu mengevaluasi dari apa yang sudah kita kerjakan. Apa yang sudah kita kerjakan itu sudah benar atau belum. Jadi kita koreksi lagi. Kita koreksi lagi. Dengan koreksi itu adalah final. Maksudnya akhir dari pembelajaran kita itu intinya sudah paham atau belum. Apabila mayoritas di antara kita belum paham, maka kita ulangi lagi materinya. Gitu. Dan kemudian seperti biasanya, ya sebagai penikmat menikmati pembelajaran, maka kalian bisa sambil minum, ya sambil rebahan atau mungkin duduk-duduk lah sambil menyandar boleh, tapi jangan makan dan minum ya. Makan kadang-kadang kelewatan kenyang jadi capek dan ngantuk. Terus kalau tidur rebahan gimana ya, rebahan itu juga nanti bisa tidur juga. Ya sebaiknya cari posisi yang sekiranya setan itu susah mengganggu kalian dalam belajar. Baik, enjoy your study. May Allah always bless us and make it easier for us every step we do to get knowledge. Semoga Allah memberkahi kita dan membuat segalanya mudah di dalam pembelajaran kita, menuntut ilmu kita dalam setiap langkahnya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. And then good evening everyone. Selamat malam semuanya. Semoga I hope you are in good condition always. Kalian selalu berada di kondisi yang baik dan sehat. Karena termasuk nikmat yang kadang-kadang orang lalai itu adalah nikmat sehat dan waktu luang. Dan kita diberikan kedua nikmat itu. Maka tentu kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya yang kita itu dipilih untuk bisa mampu untuk tolabul ilm, menambah ilmu. Baik, seperti biasanya kita mulai dari mengkoreksi. Sudah saya tampilkan di layar monitor kalian. Sudah muncul atau belum ya? Oh, belum. Sudah. Ini Ya, sudah. Insya Allah kalau di HP saya sudah muncul, di punya kalian juga sudah muncul. Ini untuk paket C. Ya, paket B-nya ada di sini. Oh, kita mulai dari bahasa Indonesia dulu ya. Baik. Untuk yang kemarin kita pelajari yaitu untuk sampai saat ini yaitu kita membahas tentang cerita imajinasi. Apa sih sebenarnya cerita imajinasi itu menurut Nida? Setelah
membaca semua dari apa yang ada di buku ini, kira-kira menurut Nida ini cerita imajinasi itu gimana? Gambarkan satu kalimat atau apa yang kamu ketahui saja. Kalau Nida ada di sana? Bang Ustadz, Ya, menurut Nida setelah membaca-baca dari buku ini, karena kemarin kan membaca, apalagi kemarin kita membaca tentang Wish eh, dan Belimbing Ajaib. Nah, menurut, Afwan bisa tolong diperbesar sedikit gambarnya. oke, Ana Amins. ya, segini cukup, Ya, cukup ya. Oke, kemarin kita ada tugas yaitu membaca cerita Wish. Ini adalah nama seorang kurcaci ya, dan Belimbing Ajaib. ah, Jadi si kurcaci ini mempunyai belimbing. Ya, oke lah, kita bahas dulu. Kembali ke tadi pertanyaannya kepada Nida. Setelah membaca buku ini nih, kan sudah ada tugas membaca dari awal sampai akhir. Terus kita ulangi lagi membaca salah satu dari cerita ini. Maka kita bisa harusnya sudah punya gambaran cerita imajinasi. Inilah yang kita pelajari hari ini dan pekan kemarin. Apa sih menurut Nida cerita imajinasi itu? menurut Ana cerita imajinasi itu cerita karangan. Iya, betul. Ya, nggak salah juga cerita imajinasi itu adalah cerita karangan. Bisa cerita karangan cuma sebagiannya, bisa secara utuh, kan gitu. Karena kita pelajari yaitu cerita imajinasi itu ada yang irisan dan total, kan gitu ya. Betul ya, Oh Nida ya? ya, Ya, terus coba Hilma sekarang. Kita dengarkan yang Hilmanya saja. Jadi yang Hilma memperhatikan saja. Hilma. Ya. Cerita khayalan yang tidak terjadi di kenyataan. Oke. Cerita khayalan yang tidak terjadi di kenyataan. Betul bisa. Ya, bisa betul. Tapi ingat bahwa kaidahnya cerita imajinasi itu bisa total, bisa irisan. Maksudnya irisan itu ada sebagiannya diambil dari nyata. Contoh misalkan di situ tempatnya pakai nama tempat yang nyata. Kota Jogja misalkan, kota Jogja. Jadi tempat latar tempatnya itu menggunakan kota wilayah kota Jogja. Itu mungkin saja. Namun cerita di dalamnya itu adalah fiktif. Ceritanya adalah imajinasi, khayalan itu bisa saja. Jadi ada yang irisan, ada yang total. Oke, untuk yang Hilwa disimpan dulu nanti pertanyaannya. Baik, tugas kita kemarin adalah mengidentifikasi tokoh, mengidentifikasi unsur cerita imajinasi. Untuk apa ya kemarin rangkaian peristiwanya, di sini sebenarnya kan tugasnya ada dua teksnya. Namun saya buat kita ngarang apa namanya mengidentifikasi satu bagian teks saja yaitu ceritanya Wish. Ceritanya Wish. Cerita ini populer loh ya. Kita cari di Google ini macam-macam ceritanya Wish itu banyak. Kurcaci ini memang sering muncul di cerita anak-anak Wish ini. Mungkin pernah tahu ceritanya yang versi yang lain. Ya, bisa mungkin jadi ada. Ya. Wish ini yang kita kerjakan. Adapun Wulan, maka kita tidak usah. Insya Allah dengan Wish ini kita paham. Wulan tinggal menyesuaikan saja. Yang pertama yang kita identifikasi adalah rangkaian peristiwa yang dialami tokoh. Dan saya kira gampang saja. Kita bisa ambil satu kalimat di antara paragraf-paragraf yang ada di antara teks ceritanya Wish. Apa ya? Batuk sih. Mulai dari paragraf pertama, kita ambil saja secomot apalah ya, satu kalimat atau dua kalimat yang bisa menjelaskan tentang paragraf yang pertama. Itu mungkin kalimat yang pertama. Wis adalah seorang kurcaci penggali sumur yang memiliki sebatang pohon belimbing ajaib di rumahnya. Di tengah hutan morin, buahnya berwarna-warni sesuai dengan warna cabangnya. Cukup. Ini sudah bisa diambil. Terus paragraf yang kedua. Setiap cabang pohon itu, maksudnya pohon belimbing itu berwarna, memiliki khasiatnya masing-masing setiap warnanya, gitu ya. Terus kita ambil di paragraf selanjutnya. Ini ya, suatu hari
Oh, ini jangan dipakai. Intinya adalah nah, ini bisa kita rangkum. Ya, kita bisa rangkum, yaitu Wis membantu setiap orang yang punya keluhan, punya suatu kendala dengan blimbingnya, memberi blimbingnya itu. Apabila orang itu apa misalnya punya penyakit asma, blimbing apa yang harus diberikan? Masih ingat? Ada yang masih ingat blimbing apa ketika eh, ada orang yang punya sakit asma? Belimbingnya warna Merah. merah ya. Baik. Kan ada merah, ada kuning, ada biru, ada hijau. Satunya apa lagi ya? Putih juga. Putih. Ya, satunya putih. Nah, di sini seketika sembuhlah penyakit asmanya. Coba kita lihat. Nah, ia mengambil belimbing merah dari tasnya dan diberikan kepada ibu tua tersebut yang punya penyakit asma. Berarti warna merah, betul. Ada warna kuning dan seterusnya. Inilah ya. Pokoknya diambil setiap paragrafnya beberapa bagian dan itu bisa untuk menceritakan kembali kepada orang lain. Karena kalau kita mau bercerita kan tidak mungkin ini semuanya mau diceritakan semuanya ya. Jadi diambil bagian-bagian yang terpenting saja. Kemudian mengidentifikasi keajaiban cerita. Bisa tokohnya, bisa peristiwa aneh dan ajaibnya. Kalau tokohnya yaitu menanam belimbing berwarna-warni. Terus peristiwa anehnya adalah ketika dia memberikan belimbingnya itu sesuai dengan khasiatnya. Kalau ada juga ceritanya tentang burung rupa dikasih belimbing putih akhirnya jadi cantik gitu. Nah, ini adalah peristiwa anehnya. Silahkan dikemas membuat menjadi kalimat yang baik. Kemarin insya Allah juga sudah paham. Lalu mengidentifikasi latar tempatnya. Ada yang langsung ngambil kesimpulan di hutan Morin. Ya udah betul. Ya di hutan Morin. Atau dirinci di setiap bagiannya. Di rumahnya lah, di jalannya itu dijelaskan satu persatu, maka boleh. Itu adalah latar tempatnya. Nah, terus yang terakhir mengidentifikasi jenis cerita imajinasi. Nah, kita harus bedakan nih. Cerita imajinasi ini total atau irisan? Ada yang sudah tahu? Yang benar yang mana? Total atau irisan? Maksudnya irisan itu berarti sebagiannya ada yang nyata. Yaitu, oke, saya kalau Hilwa menurut Hilwa, Hilwa belum ditanya sama sekali. Oke, Hilwa, kalau menurutnya Hilwa, cerita Wish ini total atau irisan? Total. Total, betul ya. Yaitu total. Bimbing tidak mungkin tumbuh dengan warna-warni yang gitu nggak mungkin ya. Terus kurcaci ini juga perlu dipertanyakan lagi, ada nggak sih sebenarnya kurcaci itu? Terus hutan morin, saya juga sempat browsing ya. Hutan morin itu tidak jelas asalnya. Hutan morin itu tidak jelas asalnya. Dan cerita-ceritanya pun juga tampak khayal semuanya, ya, tidak nyata. Maka ini adalah cerita imajinasi total. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ya? Tidak.